Cucu ya, Kang Cucu. Kang Arya kemana Mas Arya ya? Mas Arya keluar kota. Lagi jalan-jalan. Manahkan ke saya. Silakan Mas Cucu dibuka dulu. Ya. Mari Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minnal muslimin wal muslimat walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Jigo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini semoga kita diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semua mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhoi. Amin ya. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah Allah jadi penenang jiwa, menghibur baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal Semuanya alamin. semoga diberikan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran bahasa Arab pertemuan ke-11 dengan makalah mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin menjadi berkah buat kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan Kang. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat dan keluarganya serta pengikutnya akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11, artinya hampir 3 bulan. Ya ukurannya memang tidak sudah paham atau belum, tetapi insya Allah ilmunya Allah berikan, ya, pemahamannya walaupun tanpa kita terasa. Yang penting bagaimana kita istiqomah, mudah-mudahan istiqomah itu Allah berikan pahala kepada kita semua. Kita memasuki pertemuan ke-11 ini masih tetap membahas mabni dan mu'rab. Minggu yang lalu kita membahas tentang mabni. Mabni itu yang tidak berubah, yang tetap. Itu ada fi'il madi semuanya mabni, ada fi'il amr semuanya mabni, ada huruf semuanya mabni, ada isim yang menyerupai huruf, ada isim domir, isim mausul, isim isyarah, kemudian ada isim yang untuk bertanya, ya, dan beberapa yang sudah kita bahas itu mabni. Dan semua huruf itu mabni, ada huruf jer, huruf atop dan seterusnya. Itu minggu yang lalu. Jadi sebenarnya sebagian besar dari apa yang bahasa Arab ini, baik di Al-Quran ataupun hadis Rasul, itu sebagian besar sebenarnya mabni. Sehingga kalau kita sudah tahu, sudah mengenal, tidak akan berubah. Min ya tidak akan berubah jadi man, karena min ya sendiri, man sendiri, gitu ya. Artinya beda. Beda. Ya, jadi karena target kita memahami Al-Quran yang sudah ada sakalnya, sebenarnya kalau kita sudah mengenal mabni, insya Allah mungkin 80% kita sudah bisa. Ya. Tinggal bagaimana kita membiasakan saja. Tapi kalau kita mengkajinya, kita gundul ya memang agak berat. Ya. Jadi harus dipraktekkan terus membaca.
Nah, minggu ini mungkin ada sekitar 3 atau 4 pertemuan kita akan membahas mu'rob, karena mu'rob inilah yang sering membuat sebagian orang bingung, kenapa kok jadi alhamdi, kenapa Muhammadan, kemana di situ Muhammadun, kok di sini Muhammadin, itu sering membingungkan, karena itu yang merubah, yang mu'rob atau yang berubah. Nah, mu'rob ini minggu yang lalu kita sudah bahas, hanya ada 2 sebenarnya, hanya sebagian isim maksudnya selain isim yang seperti huruf itu mu'rob, dan kemudian ada juga fi'il mudhore. Jadi fi'il mudhore dan isim. Jadi kalau kita bahas mu'rob itu sebenarnya membahas hanya isim dan fi'il mudhore saja. Tidak akan membahas fi'il madi, tidak akan membahas fi'il amr, tidak akan membahas huruf. Karena itu semua mabni. Nah, di bab mu'rob ini pertemuan sekarang kita ingin membahas isim yang marfu. Apa itu isim marfu? Nanti kita bisa jelaskan satu-satu. Nah, apa itu i'rob atau mu'rob? Jadi i'rob itu nama dari perubahan-perubahan itu, sedangkan mu'rob adalah yang di i'robnya atau yang di i'robkannya itu namanya mu'rob. Nah, i'rob itu sendiri adalah berubahnya tanda atau harokat di huruf akhir kata yang disebabkan oleh kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Contohnya misalnya sebagai subjek, sebagai objek, sebagai keterangan itu berubah ketika jadi subjek, ya, misalnya doma, begitu jadi objek, jadi fathah, begitu jadi keterangan jadi kasroh. Itu namanya i'rob atau berubah tanda harokatnya. Kemudian juga akibat adanya huruf tertentu yang mendahuluinya. Misalnya sesudah huruf jer, di depannya ada huruf jer, maka isim yang ada sesudah huruf jer itu bisa tandanya berubah. Jadi yang misalnya dari domah bisa berubah menjadi kasrah. Contoh misalnya ini yang sudah kita latihan awal tuh, ingat pertemuan pertama ya. Contoh lafaz Allah. Lafaz Allah yang saya garis merah itu. Jadi Allahu Akbaru, itu lafaznya Allahu, tidak boleh Allah, tidak boleh Allahi. Kenapa? Karena itu kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu artinya inti kalimat, ya. Inti kalimat di dalam jumlah ismiyah, dalam kalimat nominal. Jadi isim di paling depan atau yang pertama disebut mubtada. Dan seluruh isim mubtada itu harus marfu, harus rofa. Tanda rofanya kalau mufrad itu dhamma. Akbarunya ini khobarul mubtada, tetap juga dhammah juga. Jadi bunyi Allahu Akbaru. Tidak boleh akbaro, tidak boleh akbari, ya. Jadi akbaru. Kemudian insyaallahu. In jika sya'a fi'il madi, ya, artinya telah berkehendak. Telah berkehendak, Allahu sebagai fa'ilun atau subjek. Lafaz Allahu di sini sebagai fa'ilun. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah, ya. Kalimat verbal. Jadi Allahu sebagai fa'ilun atau sebagai subjek, maka subjek itu rofa, tanda rofanya dhammah. Jadi sama dengan mubtada, ya, yang di sampingnya. Jadi harus insyaallahu, tidak boleh insyaallah, tidak boleh insyaallah. Jadi harus Allah. Kemudian kalimat berikutnya misalnya astagfirullahal azima. Jadi yang astagfiru ini fiilnya fiil mudhore, ada subjeknya aku, anak pakai alif. Ya, fiil mudhore failnya, subjeknya anak. Allah sebagai maf'ulun bih atau sebagai objek, maka objek itu nasab, tanda nasabnya fathah. Sedangkan al-azima ini sifat dari Allah. Jadi sama dengan Allahnya. Jadi maksudnya i'rabnya sama dengan Allah. Nah, kemudian beda lagi dengan subhanallahi. Ini pakai kasrah Allahi. Karena dia mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu majrur, tanda jarnya kasrah. Jadi perubahan dari Allahu menjadi Allah, menjadi Allahi itu namanya i'rab. I'rab. Jadi merubah tanda harokat
pada huruf akhir kata yang disebabkan oleh kedudukan kata tersebut dalam kalimat atau adanya huruf tertentu yang mendahuluinya. Jadi maka dari itu karena ini yang penting di dalam ilmu nahwu mu'rab ini, maka membahas i'rab itu jauh lebih lebih rumit ketimbang membahas mabni, karena mabni nggak berubah gitu ya. Jadi ini yang mungkin concern kita, mungkin pertemuannya bisa 3 atau 4 kali baru selesai. Nah, i'rab itu karena tadi jenis i'rab itu karena kita tadi sudah jelaskan bahwa yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari dan isim. Fi'il mudhari dan isim, dan i'rabnya itu ada 4. Ada 4 ini nama ya, nama jenis i'rab. Yang pertama rofa. Jadi jangan diartikan ya, kalau rofa arti bahasanya artinya naik ya, dinaikkan. Tapi maksudnya ini nama saja. Rofa. Yang kedua nasob. Nasob. Nah, biasanya rofa itu tandanya itu pakai doma. Saya lingkarin pakai doma birunya. Kalau nasob itu tandanya biasanya umumnya banyaknya fathah. Nasob. Kemudian ada jer. Atau ada nama lain dari jer itu hafad. Hafad. Al-khafdu ya, al-khafdu. Tapi jarang disebut al-khafdu dan sebagian. Saya biasanya orang mudahnya manggilnya jer. Ya, itu tanda utamanya adalah kasroh. Kemudian yang keempat ada jazm. Al-jazmu. Jazm ya. Itu tanda ya utamanya adalah sukun atau mati ya. Nah, 4 ini dibagi 2, jadi yang ada irisan adalah rafa dan nasab. Jadi rafa dan nasab itu bisa isim, bisa fi'il mudhari. Tapi jer khusus untuk isim saja. Jadi isim itu majrur itu atau jer itu hanya untuk isim saja. Demikian pula jazm, jazm hanya untuk fi'il mudhari saja. Artinya apa? Jadi kalau isim sebenarnya tidak boleh pakai sukun. Cuman di dalam membaca Al-Qur'an atau dalam muhadasah kita inginnya biasanya ingin arid disukun. Jadi ingin disukun gitu, ingin diberhenti. Maka ada ucap isim tapi pakai sukun. Misalnya istiqomah. Nah, padahal harusnya al-istiqomatu, istiqomata atau istiqomati, tapi kita bilang istiqomah. Atau Allahu Akbar. Allahu Akbar disukun ya, roknya. Padahal kan nggak boleh sebenarnya, kan isim. Masa isim pakai sukun, tapi karena mau baca, mau disukun, mau diberhentikan, jadi boleh untuk baca saja. Tapi kalau nulis nggak boleh. Harus nulis harus dilengkapi itu. Harus Allahu Akbaru. Tapi kalau dibaca akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal harusnya kan alhamdulillahi. Alhamdulillahi ya. Tapi karena baca alhamdulillah jadi lafaz Allahnya pakai sukun. Atau misalnya astagfirullah ya. Sehingga seringkali orang bingung ini astagfirullahu Allahi. Karena sering kita mensukun. Padahal sukun itu tandanya jazm. Tanda jazm itu untuk fiil saja, bukan untuk isim. Tapi karena sudah biasa, kita merasa fine-fine saja. Sekarang kita tingkatkan pemahaman kita, harusnya tidak disukun, harusnya pakai fathah, pakai doma atau pakai kasrah. Ya, alhamdulillahi, ya, kemudian subhanallahi, astagfirullah, kemudian Allahu Akbar. Jadi contoh-contoh tadi. Nah, kalau dibagi berarti kan isim itu rafa, nasab, jer. Sedangkan fiil rafa, nasab, jazm. Gitu. Jadi fiilnya fiil mudhari, ingat ya, bukan fiil madhi atau fiil amr. Jadi maksud fiil di sini adalah fiil mudhari. Nah, kita malam ini membahas khusus isim yang mu'rab saja. Dan isim mu'rabnya yang rafa saja, gitu, masih ada nanti nasab sama jernya belakangan. Jadi isim itu menerima i'rabnya rafa, nasab, jer ya. Atau disebut dengan kalau isim yang rafa disebut dengan isim marfu'un.
Marfu'un artinya yang dirofakkan. Kalau isim nasab disebut dengan isim mansubun. Isim yang mansub. Kemudian kalau isim yang jer, misalnya di depannya ada huruf jer, maka disebut dengan isim majrurun. Isim majrur. Jadi isim itu ada yang isim marfu'un, isim mansubun, dan isim majrurun. Nah, yang di antara isim yang sudah kita bahas, itu yang mu'rab yang bisa berubah, karena ada isim domir, isim mausul, isim itu mabni semua. Nah, yang mu'rab di antara isim itu ada 9 macam. Yang pertama isim mufrad. Contoh muslimun, kafirun. Jadi muslimun itu bisa musliman, bisa muslimin. Kafirun bisa kafiron, bisa kafirin gitu. Bisa berubah, itu mufrad. Kemudian yang kedua isim musanna. Jadi yang dua ya. Bisa muslimani, bisa muslimaini. Jadi ada dua jenisnya. Ani atau aini. Jadi muslimani atau muslimaini. Kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim. Jadi kita ingat-ingat lagi pertemuan pertama dan kedua ya. Jamak mudzakkar salim itu bisa berubah dari bisa muslimuna, bisa muslimina. Jadi kapan muslimuna, kapan muslimina nanti kita bahas ya di pas pembahasan i'rab. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim bisa muslimatun atau muslimatin, ini kurang satu ya. Mana hilangnya ya? Harus muslimatun atau muslimatin. Jadi ada dua. Atun atau atin. Tapi hilang satu ya, muslimatin, tambahin saja. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang dari mudzakkar atau muannas waktu mufradnya, tapi kemudian rubah, pecah. Bisa tambah huruf, bisa kurang huruf. Kurang hurufnya. Itu juga berubah. Misalnya auladun, buyutun, bisa auladun, bisa auladan, bisa auladi. Buyutun bisa buyutan atau buyutin. Gitu. Karena jamak taksir dari baitun ya mufradnya. Kemudian ada yang mungkin teman-teman saya belum membahas ya, yaitu namanya asmaul khomsa, ada isim yang 5. Ini khusus nanti kita, kan tapi jarang ya, jarang dalam Al-Quran ini, walaupun ada, yaitu ada 5 kata yang ketemu dengan waw, jadi abu, ahu, hamu, fu, dan zu. Itu bisa berubah jadi aba, aho, hamma, atau hamma, atau zu, atau za ya. Ini khusus ya. Saya belum bahas secara khusus. Tapi kalau yang di atasnya sudah. Demikian pula yang ke-7 ya, maksur. Maksur ini kita sudah membahasnya di fi'il mu'tal sebenarnya. Kalau isim yang ada huruf ilatnya kita belum bahas. Isim yang huruf ilat, huruf alif bengkok atau ya bengkok ya. Atau ya bukan ya bengkok, ya mati ya. Seperti contoh misalnya Al-Huda atau Huda, Al-Fata, Musa, Isa gitu ya. Itu namanya maksur. Jadi huruf terakhirnya huruf ilat. Huruf ilat ini yang agak sulit nanti, i'rabnya sulit ya. Kemudian ada juga yang mangkus. Kalau tadi maksur itu yang huruf ilatnya alif mati atau alif bengkok. Nah, kalau mangkus itu yang huruf ilat di akhirnya itu al-mufti, al-hadi gitu ya. Itu namanya mangkus. Tapi ini juga belum dibahas ya. Kemudian ada juga al-ismu alladzi la yang sorifu. Ada isim-isim yang tidak mau menerima tanwin. Isim yang tidak mau terima tanwin, jadi tidak ada alif lam tapi nggak mau tanwin. Contohnya nama ya, nama. Nama seperti misalnya Khadijatu jadi Khadijatun atau Aisyatun. Misalnya Sulaimanun nggak mau tuh, Umarun nggak mau. Jadi itu namanya yang lang sorifu. Ya, nanti ada tanda tersendiri. Yaitu kalau majrurnya nggak mau pakai kasroh dia. Jadi kalau majrurnya pakai fathah, sehingga an umaro, an aisyata,
an Khadijata gitu. Jadi tidak ada yang Khadijatin, Aisyatin, Umarin, nggak ada. Itu namanya la yansarifu. Yang sudah kita bahas itu sampai 5 ya. Isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jadi bisa berubah, bisa domah jadi fathah, jadi kasroh. Ani bisa jadi aini, una jadi ina, ya. Atun jadi atin. Ya. Itu yang kita bahas dulu, karena itu yang banyak. Baik, kita masuk ke bahasan utamanya, yaitu isim yang marfu, artinya isim yang rofa. Isim yang rofa. Jadi yang isim itu ada 3 i'rabnya, yaitu rofa, nasab, dan jar. Rofa, nasab, dan jar. Isim yang rofa namanya isim marfu. Isim yang nasab namanya isim mansub. Isim yang jar namanya isim majrur. Nah, pertemuan sekarang kita ingin membahas isim yang marfu saja. Itu pun jumlahnya cukup banyak karena ada 7 jenis. Kita urutkan dari jumlah fi'liyah dulu. Jadi isim kalau kedudukannya sebagai fa'al fa'ilu atau fa'ilun sebagai subjek itu dia marfu. Yang kedua, kalau di jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu majhul. Majhul itu artinya kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif, kalau kata kerja pasif maka fa'ilnya enggak ada, diganti dengan maf'ul yang berubah, namanya naibul fa'il. Naibul fa'il, jadi pengganti fa'il. Yang tadinya maf'ul, objek, berubah menjadi pengganti subjek atau naibul fa'il. Ini marfu. Jadi di dalam jumlah fi'liyah ada yang marfu, ada al-fa'ilu dan naibul fa'ili. Jadi fa'ilun dan naibul fa'il. Kemudian dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu berarti kalimat yang diawali oleh isim. Yang pertama yang marfu adalah mubtada. Mubtadaun atau al-mubtada. Jadi yang pertama yang di awal ya. Kemudian temannya mubtada namanya khobar mubtada atau al-khobaru. Al-khobaru. Jadi mengkabarkan mubtada. Itu dua-duanya marfu, dua-duanya rafa. Kemudian yang marfu berikutnya adalah isim kana. Jadi kalau mubtada dan khobar mubtada didahului oleh kana dan teman-temannya, maka isimnya atau yang tadinya mubtada jadi berubah jadi isim kana itu marfu. Marfu. Kemudian yang berikutnya adalah khobar inna. Jadi lawan atau berlawanan kerjanya dengan kana. Kalau di isim kananya yang marfu, kalau di khobar di inna khobarnya, khobar innanya yang marfu. Jadi nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada yang terakhir namanya tawabi. Tawabi itu ngikut kepada yang marfu. Ngikut kepada yang marfu itu ada naat sifat, ada taukid, ada badal. Ya. Jadi ada atof ya. Tapi ini saya tidak akan bahas sekarang. Nanti khusus membahas tentang tawabi ini ngikut, karena ada 4 ya. Ada cabangnya lagi. Jadi marfu saja banyak. Jadi ada 7 yang isim yang marfu. Sebenarnya jumlahnya bukan 7, sebenarnya jumlahnya 11. Jumlahnya 10. Karena tadi tawabinnya ada 4. Ada atof, ada naat, ada taukid, ada badal. Tapi kita bahasnya sampai nomor 6 saja. Nomor 6 saja. Jadi sampai khobar inna wa akhwatu. Nah, kita lihat satu-satu. Contoh misalnya isim marfu yang posisinya sebagai fa'il, sebagai subjek. Kita contohkan dalam kalimat misalnya ja'al mudarrisu wat tulabu wat thalibatu. Ya, jadi ini pakai waw atof, jadi tawabi ya. Jadi tulab sama tolabat itu atof ngikutin tawabi.
Yang intinya adalah ja'al mudarrisu. Ya, guru telah datang. Jadi al mudarrisu dibacanya harus doma karena dia fa'il. Fa'il itu marfu. Tanda rofaknya doma. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, jadi sudah diurut nih. Al mudarrisu fa'ilun. Fa'ilun itu marfuun. Alamatu rafa, tanda rofaknya dhammatun, dhamma. Kenapa? Karena isim mufrad. Lalu kalau dirubah sama kita, misalnya dirubah jadi dua orang guru. Jadi ja'al mudarrisani. Ja'al mudarrisani. Jadi dua orang guru telah datang. Jadi fa'il ya, marfu tanda rofaknya ani, jadi alif tanda rofaknya ani, di alif. Kenapa? Karena isim musanna. Nah, dirubah sama kita banyakan ini, ya, jamakan, jamak, mudarisnya banyak, atau pakai muslimun ya supaya lebih mudah. Ja'al muslimuna, orang-orang beragama Islam laki-laki banyak dan telah datang. Jadi al muslimuna pakai una. Fa'ilun marfu tanda rofaknya waw una. Jadi yang menjadi tanda rofaknya adalah doma. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Wattulabu, wawnya huruf atop, ini tawabi, ngikut kepada mudaris. Mudarisnya mudarisunya fa'il, jadi tulabnya itu juga fa'il. Jadi tulab ini fa'ilun, tapi fa'il sebagai tawabi kepada fa'il, sehingga ia juga marfu. Karena tawabi kepada marfu, maka dia marfu juga. Tanda rofaknya dhammah. Kenapa? Karena tulab itu disebut dengan jamak taksir. Tadinya tolabun. Atolabu itu satu orang murid laki-laki. Tapi kalau murid banyak laki-laki jadi tulab. Tulab. Kalau di Afghanistan namanya yang berkuasa sekarang apa itu? Tulab. Jadi itu para murid sebenarnya, suara santri ya. Taliban. Taliban. Ya, Taliban itu dari kata tolaba kan itu, Taliban. Jadi jamaknya tulab. Toliban kan, toliban. Itu kalau perempuan tolibat. Kalau laki-laki toliban. Toliban kan sebagai objek ya. Itu para murid. Para murid. Jadi Taliban itu kemudian dipakai bahasa karena ke bahasa Indonesia ya Taliban. Itu jamak dari kalau laki-laki, murid laki-laki disebut tulabu. Nah, tulabu itu rofa karena ngikuti fa'il. Dan tanda rofanya domah karena jamak taksir. Nah, kemudian wat tolibatu. Jadi atu itu jamak muannas salim. Jadi murid-murid perempuan. Murid-murid perempuan. Jadi ngikut tawabi kepada marfu, maka dia rofa juga, tanda rofanya doma. Dari tolibatu, tu-nya pakai, ta-nya pakai doma. Karena jamak muannas salim. Jadi ja'al mudarrisu wat tulabu wat tolibatu. Artinya telah datang seorang guru beserta murid-murid laki-laki dan murid-murid perempuan. Itu posisinya sebagai fa'il dan tawabi atau ngikut kepada fa'il. Jadi dilihat itunya tandanya pakai doma karena dalam posisi marfu atau i'rabnya rofa. Kemudian yang kedua dari jumlah fi'liyah nih, itu kalau naibul fa'il, pengganti subjek. Jadi fi'ilnya fi'il majhul. Fi'il majhul, misalnya seperti kataba jadi kutiba. Jadi kataballahu alaikumusiyama berubah menjadi kutiba alaikumusyamu.
Jadi tadinya asyama menjadi asyamu. Kenapa? Karena jadi naibul fa'il. Tadinya asyama sebagai maf'ul, sebagai objek. Begitu bunyinya bukan kataba jadi kutiba, maka karena lafaz Allahnya nggak ada, nggak ditulis, diwajibkan atas kalian as-saumu. Jadi saumnya marfu. Posisinya sebagai naibul fa'il atau pengganti subjek. Ini contohnya, misalnya contoh naibul fa'il, misalnya duribal kalbu, anjing dipukul. Kalau yang maklum, doroba zaidun al-kalba, ya Zaid memukul anjing al-kalba. Tapi begitu Zaidnya tidak dituliskan, nama Zaidnya tidak dituliskan, jadi duribal kalbu. Makanya jangan bilang hati itu kalbu. Kalau kalbu artinya anjing. Kalau hati yang dimaksud hati bukan kalbu tapi kolbu, pakai kop, kolbu. Jangan manajemen kalbu. Kalau manajemen kalbu artinya ngatur anjing. Atau manajemen kalbu. Harusnya manajemen kolbu. Ya. Duribal kalbu. Duribal kalbu. Anjing dipukul. Jadi anjing posisinya sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il itu marfu. Tanda rofanya domah karena al-kalbu itu satu ekor anjing. Jadi mufrad. Kemudian futihal babu. Pintu dibuka. Futihal kalbu. Nggak tahu siapa yang bukanya. Tapi kalau yang bukanya dituliskan di situ, misalnya Muhammadun. Fataha Muhammadun al-baba. Muhammad telah membuka pintu. Nah, ketika Muhammadnya tidak ada, tidak dituliskan, jadi majhul. Jadi futihal babu. Bab atau pintu dibuka. Nah, al-babu itu sebagai naibul fa'il, pengganti subjek. Pengganti subjek itu marfu, tanda rofa'nya domah karena isim mufrad. Nah, kemudian ada yang naibul fa'ilnya itu dalam bentuk domir, kata ganti. Misalnya umirtu. Umirtu. Jadi aku diperintahkan. Aku disuruh gitu. Jadi akunya jadi naibul fa'il. Kalau misalnya ada fa'ilnya, bunyinya nggak seperti itu. Bunyinya jadi amarallahu, misalnya amarallahu ilayya. Jadi Allah menyuruh aku. Jadi amar. Tapi ini umirtu. Aku disuruh. Jadi tu'nya domir sebagai naibul fa'il. Cuman domir kita sudah bahas itu mabni, nggak berubah. Ya. Karena kalau dirubah jadi umirta, beda lagi. Engkau jadinya, engkau diutus. Kalau umirti, ya engkau perempuan, ya diutus, disuruh. Gitu. Jadi beda lagi. Makanya kalau domir itu mabni, nggak berubah. Tapi al-kalbu bisa al-kalba, bisa al-kalbi. Al-babu bisa al-baba, bisa al-bab. Itu contoh naibul fa'il. Jadi semua naibul fa'il itu marfu atau rofa. Tanda rofanya kalau mufrad pakai dhamma. Kemudian ini yang agak banyak mubtada dan khobar mubtada. Jadi cuman mubtada khobar mubtada dua-duanya marfu. Dan harus sama nih mubtada khobar, misalnya mufrad. Contoh ini pada di bagian itu ya. Al-mudarisu jalisun. Jadi al-mudarisu jalisun. Al-mudarisunya mubtada, jalisunya khobar mubtada. Ya. Jadi isim mufrad dengan isim mufrad sama-sama mufrad. Jadi rafa'nya dengan dhammah semua. Al-mudarisu jalisun. Seorang guru itu duduk. Kemudian kalau musana, jadi al-mudarrisani jalisani. Jadi sama, musana. Jadi tanda rofanya itu dengan alif, karena musana isim musana dua orang. Dua orang guru tersebut sedang duduk jalisani. Jadi dua orang yang duduk gitu ya. Nah kalau jamak juga misalnya al-mudarrisuna jalisuna. Jadi jamak dengan jamak. Para guru itu
orang yang duduk-duduk gitu. Orang yang sedang duduk-duduk. Jadi sama-sama pakai rofanya pakai wawuna. Demikian pula kalau yang muannas, yang di depan yang muannas, al-mudarrisatu jalisatun. Jadi kalau mubtada'nya muannas, nanti ketika ini pakai domah, sama-sama pakai domah kalau mufrad. Nah, jamak muannasan juga sama, al-mudarrisatu jalisatun. Jadi bedanya ya, kalau mubtada itu khobarnya itu nakiro. Jadi makanya ini yang kalau mubtadanya pakai alif lam semua, tetapi khobarnya tidak pakai alif lam. Itu menunjukkan bahwa bukan naat man'ut. Kalau sama-sama alif lam dan alif lam namanya naat man'ut, sifat mausuf ya, sifat. Tapi karena ini beda, jadi ada mubtada dan khobar mubtada. Ini sudah yang ke berapa? Yang ketiga, keempat sebenarnya. Karena mubtada dan khobar ini dua ya. Dua. Nah, ada dua lagi yang kita bahas. Kemudian mubtada khobar mubtada itu kalau didahului oleh kana dan teman-temannya atau kana wahwatuha, maka berubah ya, berubah. Jadi isim kana dan khobar kana. Isim kana dan khobar kana. Misalnya sebelum masuki kana, Muhammadun solihun. Muhammad itu soleh. Begitu di depannya ada kana, berubah jadi kana Muhammadun solihan. Jadi isim kananya itu Muhammadun. Dia marfu, tanda rupanya dhamma. Tetapi yang tadinya khobar, jadi khobar mubtada, khobar kana. Jadi khobar kananya jadi mansub solihan. Insyaallah nanti pertemuannya akan datang membahas tentang nasab yang mansub. Nasab ini sama kompleksnya dengan rofa. Jadi kana Muhammadun solihan. Misal rozikun najihun. Jadi orang yang suka memberi itu najihun, sukses gitu ya. Jadi begitu ada kana, jadi kana rozikun najihan. Kana rozikun najihan. Jadi khobarnya berubah jadi nasab, pakai fathah. Atau hamidatun mahirotun. Begitu dirubah ada depannya ada kanat, hamidatun mahirotan. Jadi beda. Tadinya domah jadi fathah. Ini kana dan watuha. Nanti ketemu di dalam Al-Quran banyak itu. Ya, wa kana Allahu ghafuran rahima. Kana Allahu aliman hakima dan seterusnya ya, banyak. Termasuk walam yakun. Jadi kana ini bisa berubah jadi fiil mudhari ya. Kana yakunu. Jadi yakunu juga sama dengan kana. Seperti walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi isim kananya ahadun. Ya. Khobar kananya kufuwan. Tapi diacak ini. Jadi dulunya lahu dulu. Jadi justru isim kananya terakhir. Itu di Al-Quran. Nanti khusus yang untuk membahas Al-Quran kita, karena berbeda lagi ketika redaksinya, itulah mukjizat Al-Quran. Saya pernah nyampaikan dulu. Ini standar ya ilmu nahu. Jadi urutannya isim kana dulu baru khobar kana. Nah, yang terakhir adalah khobar inna. Jadi yang marfu tadi isim kana, yang marfu, kemudian yang terakhir adalah khobar inna. Jadi khobar inna wa akhwatuha. Jadi kalau mubtada khobar mubtada, kemudian di depannya ada inna dan teman-temannya, maka berubah. Ya, jadi mubtadanya disebut isim inna, khobarnya disebut khobar inna. Nah, yang marfu adalah khobarnya. Kalau kana tadi isimnya, kalau inna khobarnya. Jadi kebalikan dari kana. Misalnya tadinya al-kitabu jadidun, buku itu baru. Begitu berubah di depannya ada inna, innal kitaba jadidun. Jadi yang tetap yang marfu itu khobar innanya. Sedangkan isim innanya menjadi nasab.
Innal kitaba jadidun. Kalau kayak kana, kanal kitabu jadidan. Awalnya al-kitabu jadidun. Kalau ada kana, kanal kitabu jadidan. Begitu ada inna, innal kitaba jadidun. Contoh lain misalnya Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Jadi Muhammadun sebagai mubtada, ya. Kemudian Rasulullahi, Rasulu itu khobar mubtada, Allahinya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi pakai kasroh. Ya. Tapi Rasulunya pakai dhammah karena dia khobar. Begitu ditambah di depannya pakai inna, jadi bunyinya jadi inna Muhammadan Rasulullahi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Jadi tadinya Muhammadun jadi Muhammadan. Karena ada inna atau anna. Inna dan anna itu temenan, akhwatnya gitu ya. Jadi kita sering mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau adzan ya ada yang adzan jadi asyhadu anna Muhammadur Rasulullah gitu. Itu sama. Karena pakai anna harusnya Muhammadan Rasulullah karena Muhammadannya isim inna, Rasulullahinya khobar inna. Jadi dicek lagi kalau pas yang adzan nanti dicek nih benar atau tidak nih. Ucapkannya. Nah ini tandanya tadi yang sudah saya sebutkan, tanda rofa isim itu ada 3. Yang utama adalah dhammah. Kalau isim mufrad seperti Muhammadun, Aisyatu, atau jamak taksir seperti Rusulun, Auladun, Abwabu gitu ya. Atau jamak muannas salim seperti Mukminatun. Jadi ada 3 yang itu tandanya pakai dhammah. Nah, ada yang tandanya pakai alif, tadi sudah kita bahas, yaitu yang musana, yang 2. Waladani, mudarisani, tolabani, itu 2, yaitu pakai alif, ani. Kemudian ada yang pakai waw. Pakai waw itu jamak mudzakkar salim, seperti muslimuna, mu'minuna, jadi una. Ada juga yang asmaul khamsah, tadi yang kita bahas sepintas ya. Itu yang ahuka, abuka, jadi Abu Bakar, Abu Bakrin, Abu Bakrin. Jadi pakai waw. Yang intinya yang pakai waw itu sebenarnya jamak mudzakkar salim ini yang baik. Jadi sekali lagi isim, tanda isim marfu'nya isim itu yang utamanya adalah dhammah. Tapi ada yang alif itu kalau isim musanna dan ada waw kalau jamak mudzakkar salim. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan latihannya ke Al-Quran dan bacaan sholat, silahkan kalau yang belum jelas, ada yang perlu diulang atau tadi yang mau bertanya, monggo. Tapi kalau yang sudah ngantuk, cuci muka dulu. Jangan tidur. Ini udah 20 orang nih. Ada, kalau belum ada, nanti kita praktekkan dulu aja ya. Kita mulai kata yang mu'rab, jadi masih umum nih, i'rab yang berubah. Kita sudah membahas kalau surat pendek ke surat Al-Kautsar, surat ke-108. Karena kita mulainya dari belakang, dari surat An-Nas ya. Jadi bi itu mabni, bismillah ya, kita bahas bismillah. Bi itu mabni, tidak akan berubah bi itu, karena huruf jar. Ismillahi, ismi itu mu'rab, isim mu'rab. Di depannya ada huruf jar, nanti isimnya isim majrur. Nanti kita bahas nanti, ini belum. Sekaligus sebagai mudhofun. Nah, lafaz Allahinya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu nanti kita bahas majrur, tanda jarnya kasroh. Jadi isminya isim majrur itu kasroh, Allahinya mudhof ilaih itu majrur jadi kasroh. Ar-Rahmani ini sifat tawabi, sifat kepada yang majrur jadi majrur juga. Makanya pakai kasroh Ar-Rahmani. Ar-Rahimi juga sifat atau tawabi ya, naat dari lafaz Allah. Maka naat kepada yang majrur, maka majrur juga tanda jarnya kasroh. Jadi bunyinya harus Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh berubah jadi Bismillahu Ar-Rahmana Ar-Rahimah, nggak boleh, salah.
Dan itu maknanya bisa berubah. Dan ini sudah hafal ya, tapi kita harus tahu kedudukannya. Inna a'toina kal kautsar. Kal kautsar. Inna itu ada dua kata, inna dan na panjang. Jadi ada dua kata ya. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami, yaitu ke Allah ya. Inna, huruf inna itu ya tadi kalau yang mu'rab merubah isimnya jadi nasab, khobarnya jadi marfu. Cuman karena na itu domir jadi nggak berubah, nggak usah kita bahas. Jadi na itu kami tidak akan berubah, jadi nu, jadi na, jadi ni nggak bisa. Itu isim domir inna, makanya dipanjangkan tuh karena ada nunnya panjang. Ada nun dua, inna sesungguhnya kami. A'toinaka. A'toina itu fiilnya fiil madi. Fiil madi itu mabni. Mabni. Jadi a'toina mabninya dengan ya, atau ya dengan sukun karena ketemu dengan nanya disebut dengan nafail. Sesungguhnya kami telah memberi. Ka, nah kaknya itu juga domir. Kaknya siapa? Kaknya Muhammad. Kaknya Muhammad. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepada Muhammad. Jadi yang diserunya, mukhotobnya adalah engkau. Engkau itu pakai domir, pakai ka. Karena domir untuk untuk orang kedua tunggal, entah itu kalau jadi mutasir jadi ka. Sesungguhnya kaminya di sini Allah, tapi Allahnya bukan jamak ya. Jadi inna sebagaimana inna nahnu nazzalna dzikra ya. Jadi na sebagaimana pernah saya bahas, nah di sini ditakzim untuk mengagungkan. Jadi Allah tidak menggunakan ini. Walaupun bisa menggunakan ini ya, sesungguhnya aku atau itu kak gitu, bisa gitu. Tapi menggunakan lafaz na. Ada yang menafsirkan di sini naknya bahwa Allah dan para malaikat, wallahu a'lam ya. Tapi intinya memang nah itu tidak identik dengan Allah itu banyak, itu enggak. Jadi bisa nah artinya untuk takzim mengagungkan, tidak menggunakan tu. Ya. Ada yang mengatakan Allah dan para malaikat. Wallahu a'lam. Kaknya Muhammad karena dia isim domir mabni, jadi kak tidak bisa berubah jadi ki karena kalau ki perempuan, kalau kak laki-laki, maksudnya kepada Rasulullah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Ini mabni semua. Inna a'toina kami semua. Baru al-kautsaro. Nah, al-kautsaro ini adalah maf'ul. Belum kita bahas maf'ul itu mansub. Tanda nasabnya fathah. Kenapa? Ya, al-kautsar. Al-kautsar itu isim. Alif lam ya. Ya. Jadi, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu kalau disorot nanti dia masdar. Jadi kata benda abstrak daripada kasaro ya, kasaro atau kasir ya. Kautsar itu yang sangat banyak banget gitu ya. Kautsar. Dari kasaro, kasirun ya. Sukron kasiron kan juga gitu ya, kasiron. Nah, kalau dibuat wazannya kautsaro, itu artinya sangat banyak, nggak bisa ngitung, nggak bisa saking banyaknya. Nah, al-kautsar itu maf'ul objek ya, jadi kita belum bahas nanti. Sekarang membahasnya subjek masih kalau yang marfu. Tapi dia mu'rab al-kautsaru bisa al-kautsari. Fasolli fa-nya disebut maka jadi jawab syarat karena kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak maka paknya pak jawab syarat solli itu fi'il amr jadi sholla yusolli. Nah ingat fi'il amr ya dari fi'il mudhari sholla yusolli anta tusolli dibuang huruf mudhari sonnya hidup sol. Nah, kemudian soli ya di akhirnya ada huruf ilat, ya mati. Maka ya matinya dibuang. Jadi makanya soli. Salatlah engkau.
Fasolli, maka sholatlah engkau. Jadi fi'il amr ya, fi'il amr. Li rabbika, ini ada 3 kata, li-nya huruf jar. Li mabni ya. Robbi, nah robbi ini yang berubah. Kalau tidak ada li, awalnya robbuka. Robbuka. Kalau pakai anna robbaka. Tapi pakai li huruf jar jadi robbika. Bisa robbu, robba, robbi. Li-nya huruf jar jadi li robbika. Ka-nya mabni karena domir. Li robbika, untuk Tuhanmu. Wanhar wa huruf atof. Huruf atof mabni juga. Nggak berubah. Inhar tadi soli itu mabni ya. Mabninya dengan membuang huruf ilat. Huruf ilat ya-nya dibuang tuh, makanya pakai kasroh. Wanhar ini fiil amr juga. Ya. Wanhar jadi naharo, tadi naharo yanhiru, yanharu. Naharo yanharu. Yanharu artinya berkurban, memotong hewan. Memotong hewan. Jadi karena dari tadinya yang ini soheh ya, huruf akhirannya tidak ada huruf ilat. Jadi naharo yanharu dibuang huruf mudoreknya mati ditambah alif wasol. Kemudian akhirannya domah dirubah jadi sukun. Wanhar. Dan berkurbanlah engkau, memotong hewanlah engkau, wahai Muhammad ya. Inna, nah ini inna sama dengan tadi inna dan teman-temannya kan. Inna syani'aka. Syani'a itu isim inna. Kalau tidak ada inna, syani'uka. Kalau tidak ada inna. Kalau ada li syani'ika gitu. Kalau li, kalau jermin, misalnya min syani'ika. Tapi karena inna, jadi isim inna. Itu nasab. Syani'a. Inna syani'a. Syani'a. Ka, nah ka-nya mabni. Karena isim domir. Huwa, nah huwal abtar ini kalimat baru. Jadi isim innanya sani'aka, sani'aka itu isim innanya, khobar innanya dalam bentuk kalimat mubtada, khobar mubtada lagi. Jadi kali disebutnya khobarnya khobar jumlah, kalimatnya kalimat. Huwa itu mubtada karena domir mabni dia tidak bisa jadi berubah huwi ya. Jadi huwa. Al-abtaru itu khobar mubtada. Al-abtaru khobar mubtada, rof marfu. Tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Jadi kalau kita artikan ya, karena dirubah perkata ya, sesungguhnya kami yaitu Allah a'toinaka, kami telah memberikan. Jadi telah nih, karena fi'il madhi ya, telah memberikan kepada wahai Muhammad. Tapi kalau tolak kepada Rasul itu tolak kepada umatnya. Jadi kepada kita semua. Jadi ini seruan ini, ayat ini bukan hanya untuk Muhammad, tapi untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, itu kita bagian dari ka itu. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad dan kepada seluruh umatmu wahai Muhammad al-kautsara. Ya, yang banyak sekali. Maksudnya apa? Nikmat. Karena pakai alif lam nih, nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Maka sholatlah engkau wahai Muhammad, termasuk kepada umatnya. Maka sholatlah wahai umat Nabi Muhammad li rabbika, hanya tujuannya untuk Tuhanmu saja, hanya ikhlas lillahi ta'ala. Li rabbika sama dengan lillahi. Li rabbika karena rabbika sama dengan Allah. Lillahi, harus ikhlas kalau sholat, jangan riya ya, jangan pamer kalau sholat, harus li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ayat ini biasa untuk dalil tentang kurban setiap bulan Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tetapi lafaznya sebenarnya umum. Jadi berkorban ini boleh dimaknai berkorban dalam bentuk tadi, nyembelih di luar bulan Dzulhijjah, mungkin sedekah. Jadi ke teman-teman ini satu angkatan bagi-bagi daging misalnya, boleh, itu sedekah, bagus. Karena dalam rangka mengamalkan wanhar misalnya ya.
Tapi sebenarnya boleh juga dimaknai misalnya berkorban dalam bentuk yang lain. Silahkan kalau tidak terikat dengan ibadah mahdhor. Saya mau berkorbannya apa sih? Misalnya bisa saya berkorban berinfak misalnya, boleh, silahkan. Tapi intinya wanhar itu adalah hukum asalnya itu nyembelih hewan. Sesungguhnya sani'aka yang menghalang-halangi engkau atau yang memutus engkau, karena ada ini asbabun nuzulnya karena orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menghalangi Rasul dalam berdakwah. Jadi sungguhnya orang yang menghalangi engkau wahai Muhammad dialah yang akan terputus. Ya, karena dulu Nabi Muhammad itu ketika punya bayi laki-laki, ada Ibrahim yang meninggal. Kemudian siapa lagi, ada dua ya, putranya Rasulullah yang laki-laki. Maka kata orang Quraisy ya, wah engkau Muhammad terputus terputus keturunannya, karena yang hidup hanya anak perempuan doang gitu. Nggak ada anak laki-laki. Kemudian turun ayat ini, sesungguhnya yang tadi yang mengatakan terputus itu kepadamu itulah yang sebenarnya akan terputus. Nah, syana yang suka menghalang-halangi, suka mengolok-olok engkau itu dialah yang akan terputus. Dan terbukti ternyata sampai sekarang Rasul itu nggak terputus silsilahnya, sehingga banyak sekali yang garis keturunan dari Hasan dan Husain yang disebut dengan para habaib ya. Kalau alam. Itu surat Al-Kautsar. Jadi surat ini sebenarnya memberikan peringatan kepada kita. Jadi kalau orang yang tidak sholat itu sebenarnya orang tidak pandai bersyukur. Mau pemberian dari Allah, mau pemberiannya, bahkan pemberiannya nggak pernah puas, nggak pernah merasa cukup gitu ya. Walaupun sudah banyak banget yang dikasih oleh Allah. Dan saking banyaknya sih nggak bisa dihitung ya. Coba kita hitung misalnya mata dua bisa melihat berapa miliar tuh harga mata bisa melihat. Terus harga misalnya oksigen yang dihirup tanpa kita minta berapa miliar itu dari mulai kita hidup sampai umur sekarang ya. Sampai umur 52, 53 ini. Kemudian apalagi ya, jantung bisa berdegup. Kemudian ginjal bisa berfungsi. Liver macam itu kalau dirupiahkan berapa? Bisa merasakan ya, dingin macam lidah bisa merasakan. Kemudian telinga bisa mendengar ya. Itu berapa tuh harganya? Kalau dihitung-hitung sebenarnya satu orang itu Allah berikan nikmat yang sangat banyak, nggak bisa ngitung. Apalagi ditambah dengan saldonya yang di BCA, yang di BSI, yang macam-macam itu. Belum lagi hartanya yang bentuk kendaraan, bentuk rumah, belum lagi anak-anaknya, belum macam-macam itu banyak sekali. Tidak mau bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak mau sholat. Dan tuntutan Allah cuma satu, suruh sholat dan berkorban. Udah. Sholat, sholatnya nggak mau. Jadi pantas nggak orang-orang seperti ini dimasukkan ke surganya Allah? Ya nggak pantas, nggak pandai bersyukur. Jadi udah dikasih banyak, boro-boro berterima syukur itu kan berterima kasih ya, berbahasa Arab. Ini boro-boro berterima kasih kepada yang ngasih, malah kemudian dia menentang, melawan. Aduh, gimana tuh cerita? Jadi sholat itu adalah bentuk syukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat. Ini ayat-ayat ini ya. Jadi asbabun nuzulnya kaitannya dengan olok-olokan orang-orang Quraisy ketika meninggal putra beliau, putra Rasulullah, tapi sebenarnya lafadznya bersifat umum dan itu sebagai bentuk perintah sholat. Kalau ada yang mengatakan tidak ada perintah sholat, ini berarti belum belajar nahwu. Ini soli itu perintah, sholatlah gitu. Dan sholatnya sholat apa? Ya, itu dikerjakan oleh Rasulullah. Ternyata yang wajib itu sholat 5 waktu. Tapi kalau perintah sholat 5 waktu bunyinya harus sholatlah 5 waktu bahasa Indonesia ya memang nggak mungkin ada di Al-Quran. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Tapi kan aneh ada orang mengatakan bahwa perintah sholat itu nggak ada di Al-Quran. Gimana ceritanya? Itu yang ini. Nah, sebelum kita bahas yang bacaan ini, boleh ada yang nanya, silakan. Saya lagi Ustadz yang nanya. Silakan. Dari kemarin sih sebenarnya gini, udah masuk
ke i'rab ini kan perubahan-perubahan kata, ke tasrif segala macam itu biasanya saya udah 3 kali kursus berhenti Ustadz di sini. Nah, maksud saya itu Ustadz punya ini nggak tips gitu loh untuk kita supaya bisa bagaimana cara mempelajari itu yang paling enak gitu loh, sampai seperti Ustadz tuh lanjutkan berarti gitu. Kalau saya termasuk yang gagal nih Ustadz nih, RCD ini di bagian ini. Nah, itu sih maksud saya, karena udah apalagi untuk yang baru-baru ya, teman-teman yang baru gitu. Nah, istilah-istilah Ustadz itu kalau kita tiap hari denger sih mungkin ini ya, kayak marfu, i'rab segala macam itu kan maf'ul bih untuk yang kadang-kadang kalau saya oh iya ini gitu. Gitu Ustadz, maaf saya minta tips aja nih supaya tetap semangat. Ya, pertama tipsnya ketahuilah bahwa belajar Al-Quran itu fardu. Jadi belajar Al-Quran itu terdiri dari belajar hurufnya, namanya makhraj ya, belajar panjang pendek namanya tajwid, belajar dhammah fathah kasroh akhirannya namanya nahwu, kemudian asal usul kata itu ya sorof. Artinya orang yang belajar itu melaksanakan kewajiban, itu pertama. Kewajiban itu belum tentu berhasil dalam maksudnya sampai ada hasilnya gitu, sampai mahir betul belum tentu. Tetapi melaksanakan proses kewajiban itu dapat pahala kewajiban. Jadi teman-teman semua yang belajar bahasa Arab, nahwu sorof ini sedang melaksanakan kewajiban di antara kewajiban yang lain dan dapat pahala melaksanakan kewajiban. Kita dituntutnya belajar, tidak dituntut bisa dulu gitu ya. Itu yang pertama untuk memotivasi ya. Jadi insya Allah kumpul di sini walaupun dengar sampai ngantuk-ngantuk, walaupun nggak nyambung, itu dapat pahala sedang melaksanakan sebuah kewajiban yang berat ternyata untuk bisa istiqomah. Dan ingat, yang paling disukai oleh Allah adalah yang istiqomah. Meskipun mungkin tidak paham-paham. Ahabul a'mali indallahi adwamuha wa inqilan, kata Rasulullah. Yang paling disukai dari suatu amalan seorang muslim adalah yang dawam, yang istiqomah meskipun sedikit. Mungkin nambah ilmunya sedikit-sedikit ya. Tapi saya mau pusing. Pusing itu adalah amalan akal. Dan amalan akal itu kata Rasulullah, berpikir sesaat itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau teman-teman ini sedang pusing nih kok nggak nyambung-nyambung, itu pahalanya disamakan dengan tadi pahala sholat malam semalam suntuk. Bukan berarti suruh meninggalkan sholat malam karena sudah belajar bahasa Arab, bukan. Tetapi begitu besarnya pahala melaksanakan aktivitas berpikir. Jadi aktivitas berpikir, kita belajar bahasa ini aktivitas berpikir. Ya. Dan kalau misalnya sholat, biasanya kan nyaman, tenang. Tapi kalau berpikir itu pusing memang. Kenapa pusing? Karena antara informasi yang ada di otak dengan fakta yang ada, yang saya sodorkan tuh tadi Al-Quran macam-macam, ini belum connect nih. Informasinya belum banyak dan tidak intensif kita mengkaitkannya. Sehingga ya tadi kok lupa lagi ya. Nah, lupa lagi berarti informasinya belum melekat di otak kita nih. Kok lupa lagi? Begitu sampai apa sih ya? Kemarin udah dengar, tapi kok nggak ini? Makanya terus diulang-ulang. Kenapa saya akan mengulang-ulang itu? Karena supaya betul-betul informasi ini melekat. Tetapi kalau ataupun misalnya nggak paham-paham, tapi proses berpikirnya sedang, kita sungguh-sungguh, maka Allah akan menilainya proses berpikirnya. Proses berpikir. Jadi ini untuk memotivasi kita. Jadi jangan sampai gini, udahlah saya mah nggak bisa, udah susah. Nah, Allah itu tergantung praduga manusia hambanya. Kalau kita mengatakan insya Allah bisa, yang penting sabar, yang penting istiqomah, karena yang memberikan pemahaman Allah, bukan kita, bukan karena kecerdasan kita. Karena kalau Allah menghendaki, mungkin tidak banyak berpikir, tidak banyak ini kok juga paham. Kok paham gitu. Nanti lama-lama oh ini ya, oh itu ya. Yang penting bagaimana kita istiqomah dan terus-menerus intensif.
Saya sering menyampaikan tuh ada atiqraru tu alimul himar. Ini kaidah orang Arab nih. Peribahasanya orang Arab. Atiqraru tu alimul himar. Mengulang-ulang itu mengajarkan keledai. Jadi keledai itu simbol binatang yang paling bodoh. Tapi kalau diulang-ulang dia paham tuh. Dia ngerti gitu. Nah, masa sih manusia, apalagi ini kan lulusan IPB semua, IQ-nya udah di atas rata-rata lah ya. Jadi cuman memang fokusnya belum. Moodnya juga kadang mood-mutan gitu ya, macam-macam. Udah dipertahankan aja istiqomah. Ya, yang penting gitu, kita niatkan sedang melaksanakan kewajiban karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Udah, istiqomah saja. Bisanya belakangan. Apalagi saya targetnya kan nggak sampai ke baca kitab gundul ya. Kalau kitab gundul agak berat nih, kalau usia di atas 50 ini susah. Tapi saya kalau ngajar yang masih remaja, insya Allah bisa. Jadi sampai bisa nanti kitabnya kitab gundul, nggak pakai sakal, udah kita tahu ya. Jadi tahu. Jadi apa? Bahkan tadi kalau sudah punya ilmu latnya nih, misalnya kalau Mbak Dila baca Quran nih, salah, saya tahu tuh, oh, Mbak Dila kok dibaca domah ya, saya baca fatah. Gitu. Begitu dicek ini. Karena kenapa? Karena ilmu alatnya sudah paham. Dan di pesantren yang paling sulit kan sebenarnya memahami itu ilmu alat. Ilmu alat itu nahwu sorof. Itu paling sulit. Jadi wajar. Kalau ilmu yang lain kan begitu baca, oh tahulah gitu, oh ngerti gitu kan. Ini hukumnya wajib, udah kan gitu ya. Kalau bahas fikih kan gitu. Karena kita kalau fikih kan tidak dituntut memahami dalil kan. Oh ini hukumnya ini menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Atau sunnah muakkad menurut Imam Hambali misalnya hukumnya sunnah biasa atau hukumnya wajib dan seterusnya. Itu gampang kalau fikih. Akhlak apalagi tinggal diamalkan saja. Sabar, ya harus sabar, tapi sabar karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Udah harus misalnya menghormati orang tua atau menghormati tamu dan seterusnya. Kaitan akhlak kan tinggal praktek saja, tidak perlu juga memahami dalil. Beda dengan ilmu nahwu sorof, memang harus terus. Oh ini fa'il, makanya pakai doma. Oh karena dia subjek. Kenapa pakai doma? Karena dia mufrad, isim mufrad. Dan seterusnya. Jadi pelan-pelan diulang-ulang. Ya selama kita masih diberikan kesempatan dan saya juga masih punya sehat dan punya waktu ya, jadi tetap share dengan ini kan memang plus minus ya kalau offline ya online ini saya juga tidak bisa mengoptimalkan fungsi indera teman-teman semua karena harusnya kalau offline ya itu bisa lihat, mata bisa lihat, kemudian bisa mendengar, kemudian tangan juga bisa nulis, saya bisa menjelaskan bagi papan tulis, bisa dikaitkan. Jadi indera yang berfungsi untuk menghantarkan fakta ke informasi di otak itu makin banyak. Ya, makin banyak. Jadi semakin banyak indera yang berfungsi, semakin cepat kita ingatnya. Nah ini kan kita cuma pendengaran saja, itu pun kalau tidak ngantuk. Bayangin kalau ngantuk, karena ngantuk itu jiwanya nggak ada. Walaupun telinganya normal, tidak ada penyakit telinga itu. Artinya nggak penyakit budak ya, tapi kalau jiwanya nggak ada, nggak bisa dengar. Walaupun matanya sehat, kata dokter mata ya, sehat banget. Tapi kalau merem terus jiwanya hilang, ya artinya tidur. Percuma, saya ngomong juga nggak bakal kedengaran kan gitu. Jadi ya kan susah. Ini kenapa? Karena tidak berfungsi. Nah, berfungsi. Tapi kalau kita misalnya tadi misal offline, kita bisa semua indera kita berfungsi untuk menghantarkan fakta. Faktanya apa ya? Al-Quran. Kan kita aktanya Al-Quran atau bacaan-bacaan sholat. Jadi lebih cepat gitu. Dan itu yang dilakukan saya waktu kuliah itu gitu. Jadi saya biasanya apalagi kalau di HPT kan sudah ujian ketok gitu ya. Jadi kalau saya itu dari dulu, karena saya dulu pernah membaca kitab namanya Kitab At-Tafkir. Bagaimana proses berpikir. Jadi orang bisa paham kalau tahu faktanya dan tahu informasinya. Makanya kalau kuliah ya saya dengerin di depan tuh ke dosen itu. Nah nanti kalau mau ujian pinjam catatan teman. Ada beberapa tuh teman saya ya. Atau pada kemana sekarang itu ya. Itu saya biasa pinjam catatannya ke mereka, fotokopi. Tapi yang punya catatan suka nanya ke saya. Karena mereka sibuk nulis, kalau saya sibuk dengerin. Kemudian saya nanti cari faktanya. Misalnya ini hipotenusa sampai. Hipotenusa sampai itu apa? Coleoptera. Tera itu apa? Macam-macam gitu. Saya cek,
Oh, serangga kecil. Oh, ini PBKO, pengerek buah kopi. Oh, ini koleptan karena tadi sayapnya keras dan seterusnya. Begitu hujan ketok karena saya tahu tuh serangganya, tahu apa hama apa gitu, inangnya apa dan bagaimana siklusnya. Jadi karena belajar ketika dengerin dosen mengajarkan, kemudian saya cari faktanya, cari bendanya gitu kan. Begitu ujian enak gitu, tinggal mengkaitkan aja gitu. Sudah pernah melihat barangnya, makhluknya, sudah tahu dikenali namanya, bagaimana siklus hidupnya, bagaimana pengendaliannya dan seterusnya. Jadi ujiannya ketoknya enak. Bukan pinter, tapi memanfaatkan semua potensi yang ada, yang Allah berikan. Ya, cuman kadang-kadang teman-teman tuh pinter-pinter sebenarnya, tapi ngapalin. Hanya mau informasi di otak, faktanya nggak tahu. Sehingga begitu liar kan, begitu. Apa ya, bingung gitu. Kurang lebih seperti itulah proses berpikir itu ya. Insya Allah itu kalau lagi pusing, saya itu senang malah. Kalau teman-teman pusing, aduh bingung, nggak ngerti-ngerti, bagus itu berarti sedang proses belajar. Dan jangan berharap udah usia 50 itu begitu sekali informasi nyampe, begitu langsung paham. Waduh, hebat banget itu. Super banget itu. IQ-nya berarti masih, apalagi sudah mikirnya macam-macam kan, mikirnya bagaimana sekolah anak, ini biayanya gimana, macam-macam gitu kan, wah ribet. Belum laporan, kalau saya ini laporan belum beres. Kemudian 2022 ini proposal juga nggak jelas ini. Penelitian gimana macam, oh sibuk macam-macam kan. Ngurusin itu, ngurusin ini, makanya kemudian maklumatnya susah masuk ke otak kita karena di otak kita ini sel-sel otaknya sudah berisi berbagai macam masalah kan itu. Beda dengan anak-anak itu belum banyak masalahnya, jadi masukan informasi itu enak kan. Gitu. Tapi insya Allah itu pahalanya semakin besar. Insya Allah. Kurang lebih gitu Mbak Dila. Jadi harus tetap istiqomah, jangan sampai berhenti di mu'rob. Berhenti di mu'rob belum. Biasanya saya tuh temennya juga hilang Ustaz, tinggal berdua gitu. Ya, ini mah banyak tuh, masih ada 20. Enggak, ini sih alhamdulillah ini. Ya mudah-mudahan. Bukan saya itu ingin bisa gitu Ustaz, ngapalin apa tuh perubahan kata itu loh. Iya. Itu yang masih belum bisa gitu ngapalin. Makanya gini, ya insya Allah Allah. pertemuan kita ini jangan dibatasi, misalnya 5 bulan, nggak usah. Selama kita bisa jalan aja, jalan aja. Jadi ingat pernah saya sampaikan kan kisahnya Ibnu Hajar al Asqalani ya. Ibnu Hajar al Asqalani itu kan dia nyantri, kalau sekarang itu nyantri tahunan. Dia merasa belum nggak bisa apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kan dia ikut terus sama gurunya ya ikut terus gitu kan. Tapi merasa kosong gitu, nggak punya, akhirnya pulang dia. Begitu pulang, mau pulang ke kampungnya di tengah jalan kecapean, beliau kemudian istirahat. Kebetulan ada sumber air di situ. Kemudian beliau sambil air minum, kemudian bisa sholat di situ. Nah, ketika dia melihat itu ada kejadian yang membuat dia ada inspirasi baru. Gitu. Jadi ada tetesan air ke batu. Tetesan air ke batu, cuma tetes-tetes saja. Beliau lihat, diperhatikan, ternyata batunya cekung, berlubang. Jadi setetes, tapi terus-menerus itu sampai bisa melubangi batu yang begitu keras. Kemudian beliau mengatakan, lah batu saja yang tetesan air yang terus-menerus itu bisa membuat lubang di batu. Saya ini manusia, belajar. Jadi balik lagi beliau nggak jadi pulang tuh, balik lagi ke pesantrennya. Nah, pulang-pulang sudah jadi ulama besar, namanya Ibnu Hajar anak batu. Ibnu Hajar itu anak batu. Dan itu terkenal Al Asqalani yang sangat keras gitu ya. Ternyata beliau jadi ulama besar. Ya, kita ini kadang-kadang gitu udah duluan dulu. Iyalah kalau tidak sabaran. Kalau belajar bahasa saya dari awal tuh ngomong bahasa Arab ini memang sama. Harus sabar. Kalau toh pun tidak sampai paham, ketahuilah kita dapat pahala besar. Itu aja orientasinya lah, ya gitu kan. Kalau bisa itu bonus lah. Intinya kita kejar pahalanya. Pahalanya. Pahala boleh nggak gitu ngejar pahala? Boleh, boleh. Karena dari Allah kan, yang nggak boleh itu karena manusia. Kenapa belajar bahasa Arab, Mbak Dila? Karena ini ya, supaya saya dibilang ustadzah deh gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada hadisnya tuh ya.
Jadi man ta'allamal ilma liyujariya bihil ulama'u wal ulama'a wal yumariya bis sufaha'a wal yusarifa wujuhan nas ilahi adkhalahu Allah. A'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk bersaing dengan orang yang pintar atau untuk riya di hadapan orang-orang bodoh, untuk untuk memalingkan perhatian orang lain kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. A'udzubillah. Jadi niatnya, motivasinya ya karena Allah ya, karena Allah memerintahkan thalabul ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, termasuk yang kita belajar ini wajib. Itu wajib, insya Allah dapat. Nah, silakan kalau ada yang lain. Pak Ustadz, mau tanya. Silakan kan. Ya, maksud saya ini kan sering membahas masalah rofa sama marfu, nasab sama mansub. Majrur ya. Majrur. Nah, bisa nggak dibilang nanti rofa, marfu di belakang tambah domah? Karena yang kita paham sekarang kan domah, kasroh, fathah. Ya. Jadi saya kalau bilang begitu mikir lagi, oh itu domah gitu. Ya, boleh. Makanya tadi saya di bantai yang saya tadi yang awal-awal ya, supaya balik lagi. Jadi tadi yang di awal, saya ulang lagi. Nah, yang ini, jadi yang awal yang ini ya. Ini yang ini bisa Kang Cucu ini. Ya. Rofa itu doma. Ya. Nasab itu fathah. Ya. Jar itu kasroh. Jazm itu sukun. Ya. Jadi itu memudahkan, walaupun tidak hanya itu, maksud saya walaupun itu tidak hanya yang itu saja, tapi ada juga yang alif macam-macam. Tapi untuk sementara untuk memudahkan kita intinya seperti itu saja. Ya. Jadi kalau rofa, bisa rofa berarti doma. Yang doma itu rofa. Yang fathah itu berarti nasab. Yang kasro itu berarti jar gitu. Itu lebih mudah. Artinya waktu Ustadz cerita itu di samping ditambahin Ustadz. Misalnya rofa, majrur itu domah gitu. Jadi nyambung cepat. Ya. Yang itu saya kira lagi ini apa? Ya. Tadi itu ketukar fathah sama itu makanya Kang. Jadi karena kita kelemahan. Betul. Saya akan berusaha sebenarnya semaksimal mungkin untuk lebih memudahkan. Jadi kalau misalnya belajar yang bukan metode ini ya, itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau belajar jurmiyah ya, pasti pertemuan pertama juga belajar bahasa Arab pakai bahasa Arab, kemudian dinukilnya pakai bahasa Jawa, kemudian disarankan pakai bahasa Sunda. Al kalamu utawi iku kalam, ari kalam teh nyaeta, susah. Itu saya dulu belajarnya awal-awalnya gitu, belajar jurmiyah. Al kalamu utawi iku kalam, ari kalam teh nyaeta. Jadi 3 bahasa itu. Bayangin belajar bahasa Arab, belajar nahwu, dan di kitabnya jurmiyah itu pakai bahasa Arab, kemudian disarannya pakai bahasa Jawa karena dulu guru saya itu lulusan pesantren di Jawa. Kemudian karena saya orang Sunda dijelaskan lagi pakai bahasa Sunda. Jadi kiainya itu kebetulan belajarnya di pesantrennya di Jawa. Jadi, nah kebetulan kiainya ini masih sifat keponakan saya, tapi lebih tua, pasti lebih tua dari saya. Dulu waktu saya masih SAS 1 tahun 89. Saya mulai belajar kan tahun 88 89 lah. Kalau mudik pulang kampung itu saya pengen belajar bahasa Arab. Hanya di sini juga gitu. Ada adik kelas saya angkatan 26 itu dari pesantren Langitan. Ada santri gitu. Jadi di TPG dia, pinter anak gitu. Walaupun ya kelakuannya semerawut, nggak keruan, subuh aja jam 7 baru subuh. Tapi saya ambil ilmunya, bukan kelemahan dia, saya ambil ilmunya. Nama TPG angkatan 26 namanya Ainul Yakin. Dia dari pesantren Langitan. Waktu TPP kemudian sekosan sama saya. Terus saya bilang, saya ngajarin sorof ya. Sama dia diajarin. Hanya saya kayak orang ini aja karena lagi senang-senangnya belajar sorof itu. Sampai tasrifan itu sambil di kamar mandi gitu, sambil mukulin pintu. Jalbabayu jalbibu jalbabatan wajil baban mujalbaban bawa mujalbibun wadaka mujalbabun jalbiblatu jalbibu jalbabu mujalbabun. Atau teman-teman apa sih sama lagi belajar sorof, saya bilang. Toto ayu toti utoto atan waktu itu ayu. Jadi terus saja gitu. Jadi ya
Jadi karena senang banget itu dulu pengen bisa, Ada yang kemudian saya bikin ringkasan. Nah, 94 itu saya keluar buku itu karena itu ringkasan saya waktu saya belajar. Jadi siapa yang bisa, saya datang, saya belajar. Banyak ustaz saya yang ini dan belajar macam-macam tuh. Ada yang alfiyah, itu 1000 nazom. Waduh, gimana hafalnya saya gitu kan, susah. Udah hafal pun nggak bisa-bisa, hanya udah belajar bentuk seperti diterjemahkan aja ke bahasa Indonesia, kemudian dibuat padanan seperti belajar bahasa Indonesia dan bikin sistematik dari yang kecil dulu, dari kata dulu, kata kemudian dirangkai dari kalimat, kemudian rubah-rubahnya ini berdasarkan kedudukan kata dalam kalimat, kemudian pelan-pelan, makanya bikinlah jadi buku itu dituliskan ya, buku nahwu praktis, dan terus kemudian diamalkan karena dibaca terus. Dan saya kalau ngisi pengajian, ini kebetulan di komplek nih ya, subuh itu, hari Sabtu biasanya. Jadi saya membaca Al-Quran, itu diterjemahkan per kata. Sejak tahun 98 ya, sampai sekarang. Kalau hari Sabtu nih, Sabtu Minggu. Jadi baca bareng-bareng, kemudian terjemahan per kata. Misalnya, Alhamdulillah, segala puji, lillahi, kepunyaan Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, terus gitu. Sehingga lama-kelamaan karena terus-menerus tuh didawamkan. Jadi hafal tuh terjemahannya, karena saya masih bawa buku yang ada terjemahannya. Megang, walaupun sudah hafal itu, tapi tetap ada saya bawa itu. Itu sudah membiasakan. Jadi memang ini harus ada pertama tadi kecintaan dulu. Senang dulu, pengen dulu gitu ya. Ya kalau pengen, senang, insya Allah lah gitu. Terus kenapa kita senang karena pengen? Karena ini bahasa Al-Quran, karena ini bahasa hadis, gitu. Karena ini diperintahkan oleh Allah, ya, didorong oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nyuruh kepada adibu auladakum bisalasi solih. Rasulullah mengatakan itu, didik anak kalian dengan 3 perkara untuk mencintai nabinya, untuk mencintai keluarganya, dan untuk tilawatul Quran. Suruh belajar mengajar Al-Quran. Al-Quran itu termasuk di dalamnya ilmu nahwu dan seterusnya gitu ya. Jadi motivasi kita, memotivasi diri sendiri aja. Insya Allah ya. Nah, kemudian ini jam berapa nih? Udah setengah. Ada satu lagi sebenarnya saya ingin ini yang tadi yang belum kita singgung tentang bacaan ini ya. Walaupun bacaan tahiyat ini doa iftitah ini beda-beda. Ya, katanya NU atau Muhammadiyah gitu ya. Ini yang bacaan doa iftitah yang biasa saya baca ya, bisa saya baca. Jadi berarti Pak Sam ini NU yang nggak tahu mau NU mau dia sama saja bagi saya, yang penting bacaannya benar gitu ya. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, dari segi bahasanya saya tidak akan terlalu banyak ya. Ini dari maknanya saja. Allah itu maha besar. Allahu akbar kabiro. Jadi kalau akbar dengan kabiro ini namanya taukid. Akbar itu superlatif. Jadi kabirun artinya besar. Kalau maha besar atau paling besar, ya, itu akbaru. Ya, di dalam bahasa Inggris juga ada kan, good, better, best gitu ya. Ini dalam bahasa Arab jauh lebih komplit lagi gitu. Allahu akbaru. Jadi akbar kalau ke Allah itu artinya maha besar. Tapi kalau kepada manusia yang paling besar namanya, paling besar. Jadi tambah kabiron berarti besarnya itu lebih lagi karena taukid. Allah yang maha besar, yang paling besar, yang maha besar, dan segala puji kepunyaan Allah. Kathiron, ini juga kabiron, kathiron itu penegas atau taukid yang sangat banyak, dalam yang paling banyak. Jadi segala puji sebanyak-banyaknya kepunyaan Allah. Dan maha suci Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Maha sucinya itu baik di pagi hari atau di petang hari.
Jadi kalau maksudnya dari pagi sampai petang itu artinya selama-lamanya. Karena waktu itu sebenarnya waktu hidup kita hanya dibatasi dari bangun tidur ke tidur lagi. Sisanya tidur itu sama dengan mati. Sama dengan mati. Makanya kita kalau mau tidur baca Bismika Allahumma ya ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku telah hidup, dan menyebut namamu ya Allah, aku akan mati. Amut itu fiil mudhari, ya, future ya. Jadi yang akan datang. Jadi aku akan mati. Amut itu aku akan mati. Begitu tidur itu mati. Makanya berfungsi akal kita itu ketika kita melek saja. Dan kapan itu melek itu? Itu dari pagi ketika bangun sampai tidur lagi. Kemudian di dalam doa gitu kita bukrotan wa asilan ketika kita sadar. Jadi Allah itu maha suci sejak kita bangun sampai kita kemudian tidur. Sesungguhnya ini sesungguhnya aku. Wajah itu aku telah menghadapkan. Ya, menghadapkan. Wajhiya, wajahku. Aku telah menghadapkan. Jadi makanya kalau sholat itu artinya menghadap kepada Allah. Makanya jangan sampai ngantuk sholatnya. Jangan sambil ngelamun. Ngelamun itu artinya jiwanya nggak menghadap Allah. Jiwanya sedang menghadap dapur, menghadap macam-macam. Jadi ketika sholat kita sedang menghadap kepada Allah. Sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman. Dalam kondisi hanif, lurus, dan dalam keadaan pasrah, memasrahkan diri. Jadi artinya jiwa kita ketika kita sholat ini harus betul-betul fokus. Hanifan itu bisa fokus artinya. Fokus menyerahkan diri kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Pada Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan bukanlah aku ini bagian dari orang musyrik. Minnya litab'in. Jadi aku bukanlah bagian dari orang-orang musyrik. Musyrikin itu jamak mudzakkar salim tuh pakai nadia damin jadi ina. Kalau tidak damin musyrikuna. Jadi aku bukanlah golongan orang musyrik. Makanya jangan keliru, jangan sampai wa ma'ana minal muslimin. Waduh bahaya itu. Jadi kalau pakai ma musyrikin. Aku bukanlah bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, untuk Allah saja. Kepunyaan Allah saja. Dikuasai oleh Allah saja. Karena Allah Rabbil Alamin, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Jadi sholat bukan karena aku kuat, bukan karena memang Allah yang memberi kekuatan padaku. Ibadahku ya ditujukan hanya untuk Allah semata. Hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Karena kita ini adalah milik Allah. Karena Allah yang mengatur seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Tidak ada la syarikalah. Wa bidzalika, dan untuk itulah, yaitu untuk mengabdi kepada Allah tadi, untuk sholat, untuk ibadah, untuk hidup dan mati, itu umirtu, aku diperintahkan. Jadi untuk mengabdi kepada Rabbul Alamin itulah kita hidup ini. Wa bidzalika umirtu, dan dengan seperti yang disebutkan di atas itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang menyerahkan diri, orang-orang muslimin. Jadi kalau kita faham maknanya, kemudian kita amalkan, maka sholat kita khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu bukan berarti kita tidak ingat apa-apa, bukan tidak ingat, bukan hanya fokus. Bahkan ada yang latihan tuh, ada kursus sholat khusyuk. Jadi gerakannya ini perbaiki Allah sampai pakai napas. Enggak seperti itu. Khusyuk itu jiwa kita hadir di situ. Jadi betul-betul jiwa kita. Jadi sholat itu, yang sholat bukan hanya raga. Kalau raga itu fikihnya, syarat rukunnya. Tetapi intinya diterima atau tidak, khusyuk atau tidak, jiwa kita ada nggak ketika sholat. Karena yang ditanya tentang sholat itu bukan raga ini, bukan raga yang bergerak ini, bukan.
Tapi yang akan dihisab tentang sholat adalah jiwanya. Jiwanya yang ditanya. Karena nanti ditanya di akhirat. Sementara kalau raga ini begitu nyawa dicabut, sudah selesai. Jadi tulang belulang. Tidak akan ditanya. Ya. Makanya fawailul lil musholin, celaka orang sholat kalau sholatnya sahun. Sahun itu apa? Alladzina hum yuraun, itu riya. Wa yamnaunal maun, dan juga tidak mau berbagi. Insya Allah minggu depan kita membahas tentang surat Al-Maun ya, dari surat Al-Maun. Jadi jiwanya yang sholat, raganya sholat, tapi jiwanya enggak. Karena jiwanya ketika sholat menghadap Allah, tapi kemudian jiwa itu akal dan perasaan, akal dan kolbu kan, akal dan kolbu. Ini akalnya, sadarannya dan kolbunya sedang kemana gitu? Sedang belanja, sedang masak, sedang mikirin laporan, sedang bikin proyek, lagi macam-macam gitu ya. Jadi sehingga bingung ketika sholat sendirian, bingung ini rakaat kedua atau ketiga ya. Rakaat kedua, tiga. Nanya nggak bisa karena sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah mending, kalau jadi imam ada yang subhanallah di belakang. Ingetin, kalau di belakang pasti benar karena ikutin imam. Ya kalau jadi makmum, ya benar terus. Walaupun jiwanya melayang kemana. Tapi kalau sendirian, gitu, susah kan gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena jiwanya tidak sedang menghadap Allah. Padahal sudah diikrarkan. Ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Jadi ini pentingnya memahami bahasa untuk agar ibadah kita benar. Supaya jiwa kita ini punya kesadaran itu. Jadi yang tadi bacaan sholat itu saya sengaja untuk memahami supaya temalaweng, kata orang Sunda bilang, lagi sholat gitu kan. Baik, kalau tidak ada kita akhiri, kalau masih ada boleh satu dua penanya. Ustadz boleh nanya sedikit? Enggak, Mbak. Ya, saya tuh masih agak bingung dengan yang mubtada khobar sama mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaih sebenarnya ada satu bahasan yang mungkin saya kurang dalam ya. Sudah kita bahas tentang mudhof ilaih. Mudhof itu kata majemuk. Kata majemuk seperti misalnya utusan siapa? Utusan Allah, Rasulullahi. Rasul mudhof, Allahi mudhof ilaih. Tapi kalau Muhammad Rasul, Muhammadun Rasulullahi itu mubtada khobar mubtada. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau mubtada khobar mubtada itu kalimat sempurna. Inti kalimat sama penjelasan dari inti kalimat, dari kata dari inti kalimat dan kata penjelas dari inti kalimat itu. Muhammadun Rasulullah itu mubtada khobar mubtada. Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kalau utusan Allahnya sendiri ini disebutnya sighul jumlah. Bukan kalimat sempurna, tetapi mirip dengan kalimat. Kenapa? Karena susunnya dua kata gitu kan. Dua kata. Ya, makanya disebut mudhof itu disandarkan. Disandari atau disandarkan mudhof, yang disandari mudhof ilaih itu yang menyandarinya. Misalnya Masjidul Harami. Jadi atau dinul Islami. Agama apa? Agamanya Islam. Dinul Islami. Jadi tapi kalau pakai alif lam ad-dinul al-islami, itu pakai iya di belakangnya karena sifat. Agama yang islami gitu ya. Jadi sifat jadinya. Tapi agama Islam dinul islami. Tapi kalau agama yang bersifat Islam ad-dinul al-islamiyu gitu. Itu nanti kita bahas tersendiri lah cipul jumlah. Karena saya belum menjelaskan juga. Aja bingung itu nggak apa-apa karena nanti kita akan terus kita bahas nanti mudhofnya itu banyak sekali mudhof ilaih. Misalnya Rabbul Alamin, itu mudhof. Bismillah ismullahi. Ismullahi itu mudhof ilaih. Nama siapa? Nama Allah. Tuhan siapa? Tuhannya semesta alam. Robnya siapa? Robnya semesta alam. Ya. Jadi itu akan ketemu banyak nanti mudhof ilaih. Nah, kalau terjemahnya sudah ada sambil paham terjemahnya,
Maka lebih enak membedakannya. Cuman masalahnya ini kadang-kadang terjemahannya diterjemahkan oleh orang yang belum paham tentang ilmu nahu. Pernah nggak baca buku terjemahan, misalnya terjemahan misalnya hadis apa gitu ya. Saya punya buku itu memahami hadis itu bingung sendiri yang baca terjemahannya. Karena rupanya dia hanya translate, hanya pindah kata, tapi nggak menempatkan kedudukan dalam kalimatnya, itu nggak benar. Jadi sama dengan bahasanya, misalnya doroba zaidun al-kalba. Jadi dia makan telah memukul Zaid anjing. Kan kalau kayak gitu kan bingung ini. Padahal harusnya kan kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu subjek dulu. Zaid telah memukul anjing. Jadi paham. Tapi translate-nya hanya ngerti bahasa saja, pindah-pindahkan aja persis. Telah memukul Zaid anjing. Kan bingung ini. Apakah anjing yang memukul Zaid? Atau gimana gitu. Karena tadi translate ke bahasa Indonesia itu beda dengan termasuk bahasa Inggris kan juga beda juga. Translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga beda. Ke bahasa Arab juga sama. Ada perbedaan. Nah, itu nanti pelan-pelan. Kita sambil tadi memahami mubtada khobar mubtada, mana mubtada khobar mubtada, mana mudhof mudhof ilaih. Mana naat man'ut. Nanti aja kita belajar naat man'ut nanti bingung lagi. Enggak apa-apa. Jadi kita ulang-ulang insyaallah. Ya, Ustaz. Baik, karena sudah pada ngantuk ini sebentar lagi. Ya, kita hampir 2 jam ya. Insya Allah minggu depan saya minta izin mau cuti 1 kali pertemuan saja. Jadi ingatkan saya ya kalau misalnya saya lupa gitu. Jadi saya udah izin untuk minggu depan karena pulangnya dari Jogja itu hari malam Rebo ya. Malam Sabtu. Jadi tanggal 23 sampai tanggal 26. Jadi malam Sabtu jadi pasti kelewat tuh. Tapi insya Allah minggu berikutnya saya ada di Bogor. Sebenarnya mungkin bisa di hotel, mungkin bisa yang aja itu masa khawatir karena saya bawa anak, bawa ini mau jalan-jalan kan gitu, masa dilarang gitu ya. Mau ke Malioboro saya juga udah berapa tahun tuh ke sana. Selama Covid lah minimal ya. Mau Covid. Jadi mau jalan-jalan gitu ya udah kalian juga ngajak anak-anak. Jadi itu insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Jangan lupa istiqomahnya dan jangan lupa bahagianya. Ya, jangan lupa senyumnya. Ya. Insya Allah kalau senyum, ya senyum terus Allah berikan kemudahan setiap masalah. Ya. Tapi kalau cemberut terus jadi cepet tua gitu. Apalagi marah-marah terus ya. Marah-marah terus cepat ya. Biasakan senyum. Senyum itu ibadah. Jadi sedekah, kalau nggak punya uang banyak senyum sajalah, sedekah senyum ya. Sambil ini ke tetangga, kenapa senyum terus Pak? Ini lagi nggak punya duit nih, tapi mau sedekah. Sedekah dengan senyum. Karena kata Rasulullah, tabassama fi wajhi aika sodako. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Syukur sedekah plus gitu. Sedekah uangnya iya, sedekah doanya iya, kemudian sedekah kebaikannya juga iya, gitu. Wah, luar biasa. Ke tetangga tuh pagi-pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak ada rezeki, ada oleh-oleh nih, ada salak pondok misalnya, gitu ya. Ini, alhamdulillah. Terus sambil senyum, itu pahalanya besar banget tuh. Sudah salamnya dapat pahala, salamannya dengan dapat pahala. Kemudian senyumnya dapat pahala, ngasih salak pondoknya dapat pahala. Terus lagi, Pak, itu kayaknya kotor ya, saya nanti bantu Pak, itu selokannya kita beresin. Insya Allah disayang sama tetangga pasti tuh. Tapi kalau datang cemberut, sambut buru-buru nanya gitu. Kemudian bawa oleh-olehnya duren, sampahnya kulitnya disaruh di tempat sampah tetangga kita, dikasih kagak. Waduh, itu udah deh, Pika sebelin tetangga. Yang kayak gitu biasanya cepat didoain sama tetangganya. Kapan meninggalnya ya? Begitu meninggal, alhamdulillah. Yang mau innalillahi ini alhamdulillah. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hassil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ron, Terima syukran Tat. kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semua Om Jody. Terima kasih Ya. Om Jody. Terima kasih Om Kang Cucu, makasih banyak. Kasih Om sama-sama. Cucu. Yang penting senyum, yang penting senyum. TFL. Oke, ya live ya semuanya. Ya, assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz.